Partai mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan Iya, dan Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita senyum setelah kemarin kita jemput semua karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya, kira-kira begitu. Dan terjadilah ucapan-ucapan yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada bagus juga buat ketegangan di kalangan elit meredah, tetapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu, karena akhirnya kita mesti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, selesaikan hakiki saling puji, lalu 20% dilupain, lalu peristiwa politik pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit yang tinggal 1.000 perak dilupain. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. Kita perlu untuk bahas lebih jauh. Dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Pak Jokowi kok sumringahnya tuh kayak memuji-muji tuh. Dan diwawancara lalu diberi seolah-olah ya ini bagus, harapan segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis. Jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita, termasuk perspektif kritis terhadap ibu kota. Kan soal jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia, sementara opini publik justru menentang ibu kota tuh. Nah, saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya tuh hanya karena diundang oleh presiden tuh. Dan kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya istana. Saya lihat bahasa beberapa tokoh pers itu kayak jadi humas istana buat mempromosikan ibu kota baru. Bukan, itu ibu kota baru itu adalah problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang mesti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar senyum-senyum di depan kamera supaya presiden bahagia. Itu lain soalnya. Jadi balik lagi pada soal tadi bahwa politik Indonesia artinya diasuh berdasarkan hubungan bapak ibu doang. Kan itu bahayanya kan. Ini negara, ini ada institusi itu, bukan karena dua kader yang ada di dalam satu partai bergembira lalu kita ikut bergembira tuh. Karena ada juga yang nggak bergembira hari ini, yang masih Ganjar, baca hasil Rakernas PDIP. Mega belum ungkap nama capres. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan PDIP membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional dalam kurung Rakernas 2 Kamis 23/6. Salah satu rekomendasi yang dibacakan yakni menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga Rakernas berakhir, Megawati tak kunjung memberikan nama capres pilihan yang bakal diusung. Rakernas 2, partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai AD_ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Prof. Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri, kata Ganjar. Langsung disambut tepuk tangan dan sorakan oleh kader PDIP Kamis 23/6. Kemudian Ganjar membacakan 6 poin lain rekomendasi Rakernas 2 PDIP ini dalam penutupan Rakernas 2 PDIP.
Ganjar mendapatkan tugas untuk membacakan rekomendasi terkait ideologi Pancasila, sistem politik, dan pemilu 2024. Sementara dalam pidato penutupannya, Megawati menyebut belum selesai merumuskan capres yang akan diusung karena saya ketum harus menghitung. Perhitungan saya belum selesai, kata Mega sambil makan bakso. Usai penutupan Rakernas PDIP, Mega mengaku tak mau buru-buru mengumumkan nama capres sebab Pilpres masih 2 tahun lagi. Tentu semuanya berpikir kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan capres dan cawapres. Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah, ya boleh dong saya umpetin aja terus, kata Megawati. Presiden kelima RI itu menegaskan bahwa dirinya dalam mencari sosok pemimpin tak sekedar mengandalkan elektoral semata. Menurutnya, pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis dan mumpuni. Maka, pemimpin yang saya cari bukan sosok yang mengandalkan elektoral semata. Pemilik yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis mumpuni, memiliki kemampuan pemimpin tata kelola pemerintahan untuk Indonesia yang begini besar, tegasnya. Ketua Umum Relawan Teman Ganjar Tegar, Rinto Wardana, menilai pimpinan partai yang tidak mau mengusung kader dengan elektabilitas dan popularitas tinggi akan menjerumuskan partai sendiri. Pernyataan ini Rinto sampaikan menanggapi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional dalam kurung Rakernas 2 PDIP yang menyebut penentuan calon presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Keputusan yang sebaliknya dengan mengangkat capres yang tidak memiliki elektabilitas dan popularitas itu akan menjerumuskan partai itu sendiri, kata Rinto Kamis 23/6. Dia mengaku menghormati penentuan capres PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Namun, dia mengingatkan hak prerogatif itu mesti digunakan dengan melihat dinamika di masyarakat. Rinto pun menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Partai Banteng itu tidak terpengaruh hasil survei. Menurutnya, survei merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi pemilu. Itu indikator penting yang tidak dapat dikesampingkan. PDIP itu sudah pasti tahu dan lebih dewasa dalam berpolitik, ujar dia. Rinto mengatakan, teman-teman relawan melihat Ganjar sebagai kader PDIP yang memenuhi syarat untuk maju menjadi capres. Menurutnya, PDIP menjerumuskan diri sendiri jika mengusung Ketua DPP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani di 2024. Ia menilai sudah tampak ada upaya sejumlah pihak mendorong Puan maju, tapi tetap apa yang terjadi, nggak masuk juga itu Puan ke pemeringkatan survei-survei, tidak masuk, di 3 besar saja nggak masuk, mau dipaksain, ujar Rinto. Di penutupan Rakernas 2 PDIP, Kamis sore, Ganjar mendapatkan tugas membacakan rekomendasi Rakernas. Salah satu poin yang dibacakan Ganjar yaitu bahwa penetapan pasangan Capres dan Cawapres 2024 merupakan hak prerogatif Megawati. Rakernas 2, partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, AD-ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kata Ganjar. Sontak pernyataan ini mendapat sambutan riuh dari kader PDIP yang hadir dalam Rakernas 2. Mereka bersorak dan bertepuk tangan bersamaan.